Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik teman-teman, sebelum kita lebih jauh membahas pembahasan kita pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri kepada teman-teman semua. Saya dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan-kesalahan dan kekhilafan yang saya lakukan. Mudah-mudahan ibadah kita pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini adalah kelanjutan materi kita atau materi pendalaman, yaitu materi tentang ad-dalail allati yudha'af biha al-matna, tentang dalil-dalil atau tanda-tanda yang bisa mendhaifkan sebuah matan hadis. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan mempelajari 3 hal saja. Kalau jumlah atau dalil-dalil tanda-tanda yang menunjukkan sebuah matan hadis itu dhaif sebenarnya tidak hanya 3, bahkan sampai 9 poin. Tetapi pada kesempatan kali ini agar kita lebih fokus, kita bahas 3 hal terlebih dahulu. 3 hal tersebut adalah, yang pertama adalah adanya tambahan pada matan atau idraj. Yang kedua, keterbalikan pada matan atau bahasa Arabnya al-qalbu ya. Qalb itu kan terbolak-balik. Makanya hati itu dinamakan qalb karena dia cepat berubah, terbolak-balik begitu. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya ittirab atau kerancuan, atau terjadi perselisihan para perawi hadis pada lafadz hadisnya, terjadi kerancuan. Yang satu bilang A, yang lainnya bilang B, dan seterusnya. Itu secara umum ya, 3 hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas agak detail ya. Poin yang pertama adalah az-ziyadah fil matni, atau adanya tambahan pada sebuah matan hadis. Jadi tentunya hadis itu harus disampaikan kepada perawi setelahnya, atau jalur sanad sebuah hadis itu harus menyampaikan sebagaimana dia mendengar dari gurunya, sampai bersambung dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Tidak boleh ada ziyadah atau ada tambahan pada matan teks itu. Namun pada tataran realitas ternyata yang menambah pada teks hadis itu, walaupun mungkin dia tidak bermaksud untuk menambah teks hadis Rasulullah SAW. Secara detail ya, ziyadah fil matni itu diriwayat penjelasannya adalah atau definisinya, ayyazidar rawi min kalamihi fi matanil hadis ziyadatan laisat minhu fayarwiha man ba'dahu ala annaha minal hadis wa hadza yusamma bil idraj. Jadi seorang rawi menambahkan pada sebuah hadis dari perkataannya sendiri, di mana perkataan tersebut bukan termasuk bagian dari hadis tersebut. Kemudian orang setelahnya meriwayatkan hadis tersebut dengan tambahan itu dan menganggap bahwasanya itu adalah termasuk bagian dari hadis itu, padahal bukan, itu adalah perkataan perawi hadis. Maka hal tersebut dinamakan idraj. Idraj itu sisipan, memasukkan sesuatu ya. Namanya idraj. Itu secara definisi. Kemudian kita langsung ke contohnya ya. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Malik
Teman-teman bisa sambil cek di bukunya, buku yang kedua ya. Dan saya kemarin men-share 2 buku. Yang ini terdapat pada buku yang berjudul Naqdul Matni Indal Muhaddisin, yang ditulis oleh Ad-Doktor Sayyid Ahmad Suhlul. Beliau seorang pengajar hadis pada kuliah Dirasah Islamiyah di Dimyat, cabangnya Universitas Al-Azhar. Beliau mencontohkan ya hadis yang diriwayatkan dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Bahwasanya bunyi teks hadisnya, farada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min ramadana 'ala an-nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Itu begitu teks hadisnya. Artinya bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu pada bulan Ramadan kepada semua orang, 1 sok dari tamar, dari kurma, atau 1 sok dari gandum, bagi wajib bagi setiap orang yang merdeka atau budak, baik itu laki-laki atau perempuan, dari orang muslim, seperti itu. Kemudian hadis ini dikomentari oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Bahwasanya periwayatan dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada tambahan pada teks hadisnya, yaitu kata-kata minal muslimin. Yang awalnya tidak ada kata-kata minal muslimin. Jadi hanya sampai anna Rasulullah farada zakat al-fitri min Ramadan 'ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw unsa. Sudah, tidak ada kata-kata minal muslimin. Tambahan itu atau hadis yang tidak terdapat tambahan minal muslimin ini juga diriwayatkan oleh para perawi yang lainnya, dan tidak ada kata-kata minal muslimin. Artinya melalui jalur yang lain tidak ada kata-kata minal muslimin. Akhirnya terjadi ikhtilaf di karangan ulama. Terjadi ikhtilafnya bagaimana? Karena memang ada redaksi 2 hadis, yang satunya ada tambahan minal muslimin, yang satunya tidak ada. Akhirnya ikhtilaf para ulama itu. Ikhtilafnya bagaimana? Idza kana lirrajuli 'abidun ghairu muslimina lam yuaddi anhum shadaqatal fitri wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Apabila bagi seseorang itu mempunyai seorang budak yang bukan beragama Islam, maka orang tersebut tidak wajib membayarkan zakat dari budak tersebut, karena dia bukan orang muslim. Zakat hanya wajib bagi orang muslim. Dan ini adalah pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan yang lainnya mengatakan bahwasanya mereka wajib tetap membayar zakat fitrah walaupun bukan muslim. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ats-Tsauri, pendapatnya Ibnul Mubarak, dan pendapatnya Ishaq. Akhirnya 2 versi yang menggunakan hadis yang ada tambahan musliminnya itu tidak mewajibkan bagi budak atau seorang yang bukan muslim. Namun yang menganggap minal muslimin itu termasuk bagian dari hadis, itu mewajibkan hanya bagi orang Islam kalau ada kata-kata minal musliminnya. Sedangkan yang tidak menggunakan kata-kata tidak mengambil jalur yang tidak ada kata-kata minal muslimin tambahan itu, maka tidak mewajibkan atas orang kafir.
Maka dengan melihat fenomena ini, dengan adanya tambahan ini bisa merubah ya zakat fitrah itu. Hukumnya bisa berubah antar fuqaha, antar ulama itu menjadi berbeda. Ada yang mewajibkan atas seluruh orang baik kafir atau muslim, andaikan budak itu dimiliki oleh orang muslim ya. Dan juga ada yang juga tidak mewajibkan. Ini teman-teman, kalau kita lihat contohnya kan terdapat pada sahih ya. Jadi tambahan ini salah satu indikasi bahwasanya sebuah matan hadis itu terjadi kedhaifan. Makanya kalau teman-teman belajar di hadis-hadis dhaif itu ada namanya hadis mudraj. Hadis mudraj itu hadis yang ada tambahannya. Dan itu masuk kategori hadis dhaif ya. Untuk contoh-contoh yang lainnya teman-teman bisa cek di hadis mudraj itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, al-qalbu fil matni ya, adanya keterbolak-balikan pada matan hadis. Definisinya wa huwa ay yuqaddim ar-rawi wa yuakhir fi ba'di matnil hadis bi ay yaj'ala kalimatan makana ukhra au jumlatan makana ukhra. Adalah seorang rawi mendahulukan atau mengakhirkan sebuah kata pada matan hadis di mana dia menempatkan satu kalimat, satu kata pada tempat yang lain atau satu kalimat pada kalimat yang lain. Jadi yang dibolak-balik bisa berupa kalimat atau juga berupa kata ya. Contohnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari riwayat Imam Muslim ya, dari Abu Hurairah yang berbunyi sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu, yang pada lanjutan hadisnya ada kata-kata warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, seperti itu. Nah, maka di sini dikatakan terdapat keterbolak-balikan. Disebutkan di sini warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Ada 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah seseorang yang bersedekah dengan sedekah di mana tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kirinya. Ini bukan bermakna kalau kalian mau bersedekah kemudian bersedekah dengan tangan kiri, tangan kanannya disembunyikan. Bukan begitu, tapi maksudnya ini adalah sedekah sir, sedekah yang rahasia. Sehingga seakan-akan tangannya sendiri tidak tahu, apalagi orang lain begitu ya. Nah, di sini disebutkan kata-kata latu akhfaha hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, ini terdapat keterbolak-balikan. Di mana pada riwayat yang lain menggunakan redaksi hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kenapa? Karena disebutkan biasanya orang yang bersedekah itu bersedekah dengan tangan kanan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui. Sedangkan pada riwayat Imam Muslim itu tadi disebutkan dia bersedekah dengan tangan kiri sehingga tangan kanannya seakan-akan tidak mengetahui. Nah, di sini disebutkan oleh ulama terjadi keterbolak-balikan. Dan ini satu indikasi ya, satu indikasi bahwasanya hadis tersebut adalah terdapat dhaif pada sisi matannya. Namun saya juga terdapat iskal di sini.
Ini kan yang dicontohkan adalah pada sisi riwayat Imam Muslim ya. Padahal Imam Muslim kan kitabnya adalah Sahih. Nah, ini juga perlu kita kaji lagi ya. Sedangkan pada contoh-contoh hadis yang lain, pada contoh hadis yang dhaif ini sebenarnya banyak contoh di mana terjadinya keterbolak hadis maklub namanya. Kalau dalam hadis dhaif itu ini banyak sekali yang tidak mengambil contoh dari Sahih Muslim. Baik, Imam Nawawi, Ibnu Hajar ya berkata ya, salah satu komentar Ibnu Hajar terhadap hadis ini. Fahada mimma inqalaba ala hadir ruah wa innama huwa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yamiluhu. Dan ini adalah sesuatu atau hadis yang terdapat inkilab, terdapat keterbolak-balikan pada salah satu perawinya, di mana yang sahih, yang benar adalah hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yamiluhu, sehingga tidak mengetahui tangan kirinya apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, seperti itu. Kemudian Imam Nawawi juga berkomentar, wa hakadza waqa'a fi jami'i nusakhi Muslim fi biladina wa ghairiha wa kadza naqalahu al-qadi an jami'i riwayati nusakhi Muslim la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu was sahih al-ma'ruf hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Hakadza rawahu Malik fil Muwatta wal Bukhari fi sahihihi wa ghairuhuma min al-a'immah wa huwa wajhul kalam li'anna al-ma'ruf fin nafaqah fa'alaha bil yamin. Jadi disebutkan oleh Imam Nawawi ini, pada seperti inilah kata beliau, kita melihat pada naskah-naskah Sahih Imam Muslim yang ada pada negara kita. Imam Nawawi ini tinggal di Nawa ya, di Syria. Dan beliau melanjutkan, sedangkan yang sahih, yang lebih ma'ruf adalah la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yamiluhu, adalah tidak mengetahui tangan kirinya apa yang disedekahkan tangan kanannya. Dan ini yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dan juga Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sehingga bila dibandingkan, sedekah itu sebenarnya menggunakan tangan kanan ya. Sehingga seakan-akan tangan kiri yang tidak mengetahui, bukan tangan kiri kemudian tangan kanan yang tidak mengetahui, seperti itu. Kemudian pendapat yang ketiga kita bacakan dari Al-Qadhi Iyad ya. Disebutkan beliau ini pembelaan ya. Kata beliau, Qadhi Iyad berkata, wa yushbihu ayyakuna al-waham fiha minan nakilina an Muslim la min Muslim bidalili idkhalihi ba'dahu hadis Malik rahimahullah. Jadi yang beliau sampaikan oleh Qadhi Iyad bahwasanya yang menjadi sangkaan, terjadi keterbalikan itu adalah dari orang-orang yang meriwayatkan dari Muslim, bukan dari Imam Muslim, tapi orang yang meriwayatkan dari Imam Muslim, sehingga terjadi keterbolak-balikan pada matan hadis itu, tapi tidak dari Imam Muslimnya. Ya, memang kalau itu kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu sudah diperiksa oleh ulama ya, dan memang mayoritas ulama menerima. Artinya tidak ada masalah pada kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Sedangkan pada ulama-ulama yang lain, misalkan kalau teman-teman ya, saya pernah mendapat ketika membaca sebuah buku, memang kadang-kadang ya ulama yang thiqah itu meriwayatkan beberapa hadis maudhu bahkan. Tetapi dia meriwayatkan hal tersebut bukan dalam artian dia ingin menyampaikan mendustai kepada Rasulullah, tetapi agar orang-orang tahu bahwasanya hadis maudhu tersebut mempunyai sanad, dan akhirnya sanad tersebut bersambung kepada seorang yang terkenal dengan wadha atau orang yang suka membuat-buat hadis.
Jadi dia meriwayatkan itu bukan dalam rangka untuk menyebarkan, tapi agar orang tahu bahwasanya itu adalah hadis maudhu yang dibuat oleh seseorang. Jadi kita akhirnya bisa husnudzon ya terhadap ulama-ulama yang thiqah, kemudian apabila terdapat dia misalkan meriwayatkan hadis maudhu. Ya sudah, itu yang nomor 2. Kemudian yang terakhir adanya ittirab fil matni atau kerancuan. Maksudnya dalam satu riwayat menggunakan satu redaksi dan riwayat yang lain menggunakan redaksi yang lain. Definisinya ittirab ya. Wa huwa ma ikhtalafa ar-ruwa fihi fayarwihi ba'dhum ala wajhin wa ba'dhum ala wajhin akhar mukhalifun lahu wala tan rajihah ihda riwayataini ala al-ukhra wala yumkinu al-jam'u bainahuma. Yang dimaksud ittirab pada matan itu adalah seorang perawi hadis meriwayatkan hadis dengan redaksi satu redaksi, sedangkan rawi yang lain meriwayatkannya dengan redaksi yang lain yang membedai dengan riwayat rawi yang lain, dan kita tidak bisa merojihkan salah satu riwayat, dan kita juga tidak bisa al-jam'u atau mengkompromikan riwayat tersebut, tidak bisa dirojihkan, tidak bisa dikompromikan. Ini bagaimana? Ya, nah, ini disebut ittirab, terjadi ittirab. Ini juga contohnya diambil dari Imam Muslim ya, yaitu hadis tentang Bismillah ketika membaca Al-Fatihah ya. Bunyi hadisnya seperti ini. Haddatsana Muhammad bin Mihran Ar-Razi, haddatsana Al-Walid bin Muslim, haddatsana Al-Auza'i an Abdata anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana yajharu bihaula'il kalimat fayaqulu subhanakallah wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Wa an Qadatata annahu kataba ilaihi yukhbiruhu an Anas ibn Malik annahu haddathahu qala sallaitu khalfan nabi wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Jadi yang menjadi mahallus syahid di sini adalah kata-kata fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, mereka memulai sholat itu dengan alhamdulillah dan tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan memang terjadi ikhtilaf di kalangan ulama tentang bismillah ya. Ada yang menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu dalam sholat itu. Ada yang mensirkan bismillahirrahmanirrahim, ini mazhab Hambali biasanya. Ada yang nggak pakai sama sekali, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ini memang ada riwayat yang berbeda-beda seperti ini. Bagaimana? Ibnu Abdul Bar berkata, wa qad rawa hadzal hadis an Anas, Qatadah wa Thabit al-Bunani wa ghairuhuma kulluhum asnada wa dzakara fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa annahum ikhtalafu alaihim fi lafdhihi ikhtilafan katsiran muttariban mutadafi'an. Minhum man yaqulu fihi kanu la yaqra'una bismillahirrahmanirrahim wa minhum man yaqulu kanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim wa minhum man qala kanu la yatrukuna bismillahirrahmanirrahim. Jadi katanya Imam Ibnu Abdul Bar, hadis ini telah diriwayatkan dari Anas dan juga Qatadah dan Sabit al-Bunani, dan dari dua orang yang lain, jadi Anas, Qatadah dan Sabit al-Bunani, semuanya menyebutkannya bahwasanya Nabi, mereka menyebutkan Nabi di sana, tetapi mereka berbeda pada lafadznya, yang terjadi ittirab, terjadi kerancuan. Sebagian dari riwayat itu mengatakan
minhum may yaqulu fihi kanu la yaqra'una bismillah. Ada yang mengatakan lafadznya kanu la yaqra'una bismillah, mereka tidak membaca. Sedangkan sebagian lain meriwayatkan kanu la yajharuna, mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Riwayat yang lain kanu la yatsrukuna, mereka tidak meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Ini kan terjadi ittirab, dan juga kita tidak bisa merajihkan salah satu pendapat ini, dan juga kita tidak bisa mengkompromikan. Ini yang disebut ittirab ya. Akhirnya ditanya ya sahabat Anas tentang hadis ini. Waqad rawa an Anas annahu su'ila an hadal hadis faqala kabirna wa nasina. Ketika sahabat Anas ditanya tentang hadis ini, disebutkan kami kemudian sudah kabirna, kami menjadi besar, menjadi tua, wa nasina, dan kami menjadi lupa, seperti itu ya. Nah, jadi ini dalil yang mendhaifkan sebuah hadis. Di antaranya terjadi kerancuan pada matan hadis dari banyak riwayat. Disebutkan tadi la yaqra'una, ada yang bilang la yajharuna, ada yang bilang la yatsrukuna. Ya. Ini kebetulan teman-teman yang kita baca ya beberapa dari Sahih Muslim begitu ya. Ini wallahu alam kenapa musannif mengambil contoh dari kitab-kitab itu, saya juga kurang paham. Tapi sebenarnya baik hadis itu maklub, muttarib ataupun mudraj, itu banyak dari kitab-kitab lain yang memang hadis dhaif. Bisa kalian lihat di buku-buku mustalah hadis pada bab hadis mudraj, maklub, dan muttarib ya. Ini terdapat banyak contoh yang lain tidak diambil dari kitab sahih, dan itu menunjukkan bahwasanya matan hadis itu adalah dhaif, teman-teman. Jadi itu ya 3 hal yang kita pelajari pada kali ini. Namun di luar 3 hal ini juga masih banyak ya teman-teman. Misalkan poin yang keempat, misalkan jam'u hadisaini fi hadisin wahid, termasuk tanda sebuah hadis itu adalah dhaif adalah mengumpulkan 2 hadis pada satu hadis. Kemudian yang nomor 5, taghayyurul maksud anhu riwayat al hadis bil ma'na au ikhtisaruhu, berubahnya maksud ketika di hadis itu diriwayatkan dengan bil ma'na, tidak dengan bil lafzi ya, bil ma'na au ikhtisaruhu, atau terjadi peringkasan pada hadis. Itu juga dalil bahwasanya itu adalah hadisnya dhaif. Kemudian at-tashhif atau tahrif fil matni, adanya tahrif, perubahan pada matan hadis. Kemudian poin nomor 7, mukhalafatur rawi lima yarwihi, seorang rawi amalnya membedai dari yang dia riwayatkan. Kemudian yang nomor 8, mukhalafatur rawi fil matni lirawi matanin aula minhu bil qabul, seorang rawi membedai rawi yang lain yang lebih sikoh dari dia. Aula minhu bil qabul maksudnya yang lebih sikoh. Kemudian yang nomor 9, alla tushbihul alfazuhu kalaman nubuwah, lafaz dari hadis itu tidak mencirikan kalamun nubuwah. Jadi Nabi itu terkenal mempunyai jawami'ul kalim. Jadi kata-katanya ringkas, jelas, padat, tapi berisi dengan makna-makna yang luar biasa. Biasanya hadis yang dhaif itu tidak seperti ini. Itu 9 poin, tapi tidak kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya pada kesempatan yang lain. Kita tadi membahas lumayan pada 3 poin yang pertama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita. Kita akhiri pada pelajaran kita pada kesempatan kali ini.